Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yuk Kak Syong, buka dalam doa, di-unmute dulu. Ya, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang layak kami puji dan kami sembah, Allah yang baik, Allah yang setia, yang selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami terima dan kami nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali dalam ibadah online. Kami mau bersama-sama belajar tentang kebaikan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat tertanam di hati kami dan bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam pimpinan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Syong. Kita akan mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan share dulu kebenaran firman Tuhannya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar setia dengan perkara kecil, caranya dengan menghargai proses-proses kecil dalam pertumbuhan. Jadi ternyata kita melihat bahwa sesuatu yang besar terjadi kalau kita melihat orang bisa sukses, orang bisa mengasihi Tuhan, orang dapat dipakai Tuhan luar biasa, itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ternyata ada banyak proses kecil yang mereka lakukan dengan setia, dengan konsisten. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar hal itu. Oke, bentar. Sebentar, slide-nya ini ada problem. Sebentar, saya ini dulu, close dulu. Oke, siap. Nah, dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Itu di Lukas 16 dikatakan seperti itu. Ini tentang perumpamaan orang yang dipercaya tentang keuangan. Jadi kalau misalnya seseorang tidak bisa setia apa yang dipercaya Tuhan, walaupun ini dikasih tahunya ilustrasinya tentang uang, maka dia tidak bisa diberikan kepercayaan yang besar karena akan berakibat fatal seperti itu. Jadi sebelum menjadi ahli dalam melakukan sesuatu, semua orang melatih dari hal kecil. Jadi seperti kalau kita lihat misalnya Michael Jordan ya, Michael Jordan dia mampu menjadi seorang pemain basket yang luar biasa. Itu tidak dengan tiba-tiba. Ternyata kalau saya baca bukunya, itu dia itu berlatih sebelum orang berlatih ya, misalnya orang berlatih jam 8 pagi, dia sudah datang ke tempat latihan itu sejam atau 2 jam sebelumnya, dia latihan sendiri dan itu dilakukan secara konsisten hari demi hari sehingga hasil latihan itu menghasilkan Michael Jordan yang boleh dikatakan menjadi pemain bola basket yang sangat luar biasa yang kita kenal di dunia ini. Dan ada banyak orang-orang yang menjadi besar, ternyata kalau kita lihat sejarahnya, kalau kita lihat perjuangannya itu mulai dari hal-hal kecil. Nah kadang-kadang banyak orang, oh saya pengen menjadi orang yang besar seperti Michael Jordan, saya ingin menjadi
menjadi besar seperti pemain golf Tiger Woods gitu. Tetapi mereka tidak pernah mau melakukan apa yang sebenarnya mereka lakukan sehingga mereka menjadi orang-orang yang besar seperti itu, ya. Oke, semua proses itu selalu dimulai dari skala kecil, ya. Kita akan di sini skala kecil itu kita akan melihat tentang namanya IKE, identifikasi problem, konfirmasi, aksi berdasarkan hasil, dan evaluasi. Nah, kita akan ambil contoh yang paling sederhana. Nah, ini mungkin Bapak, Ibu ya memahami lah, gampang untuk bisa menggambarkan. Kenapa tanaman hias misalnya kalau seseorang kemudian nggak ibunya satu, kenapa tanaman hias kita yang ditanam kok mati gitu. Nah, tentunya tanaman hias ini mati, pasti ada yang harus kita cari tahu supaya satu saat kalau kita menanam itu bagus hasilnya, berbunga, bahkan kita bisa bahagia melihat keindahan yang kita tanam. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa kenapa tanaman hias ini mati, maka yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi problemnya. Akar penyebabnya apa? Kenapa sih tanaman hias ini mati? Kita cari tahu. Misalnya bisa saja kita tidak merawatnya secara baik ya, tidak menyiramnya atau menaruhnya di tempat yang salah. Misalnya pohon ini tidak boleh terkena hujan, tapi kita taruh di outdoor yang selalu kena hujan seperti itu. Atau yang kedua penyebabnya apa? Oh, ada hama di tanah itu yang menggerogoti akarnya sehingga mati. Artinya apa? Oh, ini ada problem, ada sesuatu yang harus kita tahu. Oh, ternyata tanah yang harus kita pilih adalah harus tanah yang baik, yang tidak kita harus teliti bahwa tanah itu tidak boleh mungkin mengandung sesuatu yang membahayakan dari pohon tanaman hias ini. Nah, setelah kita tahu identifikasi problem itu, lalu dikonfirmasi bahwa itu betul, lalu kita menentukan parameternya apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan supaya tanaman itu ketika kita menanam kembali tumbuh secara baik. Misalnya dikonfirmasi, oh ya tanahnya tadi harus baik dulu. Terus yang kedua bibitnya bibitnya harus cari yang bagus. Terus yang ketiga pupuknya harus benar. Jadi kalau tanaman hias jangan kasih pupuk yang untuk buah misalnya, tetapi kasih pupuk yang untuk daun. Nah, kita harus lihat untuk yang daun itu kalau lebih detail lagi, oh magnesiumnya lebih besar misalnya atau kalsiumnya lebih besar. Nitrogennya harus kecil misal ini. Mungkin orang-orang yang bergelut di situ akan lebih tahu komposisi itu. Nah, setelah kita tahu hal-hal seperti itu, lalu baru kita tidak cukup hanya di teori, lalu kita melakukan aksi dan kita melakukanlah di sana satu pengalaman, satu eksperimen. Ketika kita nanam, kita lihat tiap hari, kita siramin harus berapa basahnya, terus kita pupuknya harus seperti apa, pupuk yang tepat seperti kita lihat. Dan di situ mungkin ada yang namanya kegagalan dari sekian tanaman hias, ada yang gagal, ada yang mulai bagus. Nah, kita di situ mengalami pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sehingga satu saat ya di dalam satu saat kita akan melihat kenapa yang ini kok tetap buntet gitu, yang ini tapi tetap bagus. Oh, ternyata ada hal ini, dan mulai proses itu diidentifikasi ke satu, kedua, dan ketiga, dan terus berulang. Akhirnya kita menjadi seorang yang ahli di dalam tanaman hias, menghasilkan satu tanaman yang bagus. Nah, ini kita harus kita mampu dapat melihat itu dengan cara kata-kata yang saya garis merah, IKAEA ya, IKAEA ya. Nanti kita bisa belajar juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan diri kita dan juga mungkin dalam pekerjaan atau apapun ini bisa dipakai karena ini teori yang berlaku umum. Nah sekarang kita mau belajar karena kita di sini bersifatnya adalah ibadah, maka saya akan mendorong adalah dari segi kerohanian. Nah, apabila kita tidak bertumbuh, misalnya satu saat kita pengen bertumbuh di dalam kerohanian, kita pengen punya keinginan untuk dewasa di dalam kerohanian, tetapi kok kenapa ya umur saya udah 53, tapi kehidupan saya masih kayak anak kecil, mental saya masih seperti anak-anak gitu ya. Kadang-kadang umur boleh tua, tapi kadang-kadang mental, kadang-kadang daya juang,
keputusan-keputusan masih kayak anak kecil. Padahal umur kita udah tua, tidak sebanding gitu umur yang tua dengan mental kita. Nah, kita bisa melakukan seperti yang tadi ya, IKE ya. Nah, sekarang dikatakan begini. Jadi jika kita telah mati atau mati bersama dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia atau bersama Kristus. Nah, itu yang pertama adalah being with Christ. Jadi proses di mana kita hidup bersama Kristus. Being with Christ, hidup bersama Kristus. Nah, terus ada step yang kedua. Setelah kita hidup bersama Kristus, dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Becoming like Christ, becoming like Christ, hidup menjadi seperti Kristus. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Living for Christ. Hidup bagi Kristus. Jadi ternyata bertumbuh di dalam kerohanian itu tidak tiba-tiba, oh saya pengen jadi berkat. Terus tiba-tiba dengan kita bicara seperti itu, kita tiba-tiba jadi berkat gitu. Kita tiba-tiba dipakai Tuhan. Ternyata tidak seperti itu. Dan itu memang keinginan itu adalah keinginan yang baik, keinginan yang positif dan harus ada di dalam diri kita. Namun pagi ini kita belajar prosesnya. Bagaimana kita setia di dalam proses, karena itu akan menghasilkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan. Ya. Proses-proses kecil apa agar hidup seperti Kristus. Nah, kita bikin sederhana supaya gampang. Being with Christ itu up, mengasihi Tuhan. Become like Christ, kita bilang in, ya, mengasihi diri, ya, melihat kepada diri kita. Living of Christ itu out, artinya keluar. Sesuatu yang dihasilkan itu muncul keluar. Jadi kita akan lihat supaya sederhana, apa yang perlu proses-proses kecil, apa yang hidup seperti Kristus itu seperti apa? Up, in, out, ya. Up itu being with Christ, ya, artinya. In artinya become like Christ, living of Christ, out, up, in, out, ya. Kita akan belajar sedikit, nanti saya akan lebih banyak bilangnya up, in, out, ya. Oke, nah ini bidang area pertumbuhan rohani. Up-nya apa? Yaitu bicara proses ke atas kepada Tuhan. Jadi bicara spiritual. Jadi seseorang untuk bisa mencapai tadi gaya hidup seperti Kristus, maka kita tidak pernah bisa lepas dari proses up. Bagaimana dia punya hubungan, punya keintiman dengan Tuhan, punya kebenaran di dalam hidupnya, punya mindset yang tepat dalam paradigma pikirannya. Nah, lalu setelah itu, setelah mereka punya hubungan dengan Tuhan, punya mindset yang tepat, punya kebenaran yang dipegang, lalu proses in-nya apa? Yaitu kita mengevaluasi, merubah hidup kita. Apa saja sih yang ada di hidup kita yang belum terjadi? Apa saja sih yang hidup kita mungkin masih egois atau tidak sabar atau masih pemarah? Nah, kebenaran yang kita punya up itu masuk ke dalam in dulu, ke dalam diri kita dulu. Jadi jangan ke orang lain dulu dibagiin. Wah, mengasihi Tuhan, kamu harus sabar, kamu harus mengasihi sesama. Nah, makanya kenapa tidak heran banyak pendeta berkhotbah keluarganya amburadul, karena dia tidak pernah melihat ke in, ya. Jangan sampai kita melayani banyak orang, mengasihi banyak orang, tapi hidup kita tidak diperhatikan. Hidup kita mungkin orang bilang, orang bisa melihat keteladanannya yang tidak seimbang seperti itu. Pelayanan rajin, keluarga acak-acakan. Jangan sampai seperti itu. Oleh sebab itu, kita mengajarkan sebelum ada out yang kita inginkan, dan itu hal yang luar biasa, maka ada proses up dulu. Cari kebenarannya, cari sesuatu keintiman dengan Tuhan. Doa itu bisa mengubah hidup kita. Kalau kita berdoa, ketika kita bisa mendengar suara Tuhan, kita mampu untuk merubah hidup kita, dan kita lihat di dalam diri kita apa yang perlu terus kita rubah. Proses ini. Nah, setelah kita tahu bahwa ya ini yang harus diperjuangkan, ini yang perlu kita bereskan, akhirnya kita beres dengan diri kita sendiri.
Nah, kalau kita sudah beres dengan diri sendiri, maka proses out itu dengan otomatis akan terjadi. Jadi bukan mengusahakan out-nya, tapi yang diusahakan adalah up dan in-nya. Out-nya itu akan secara otomatis terjadi, seperti ilustrasi yang sering diulang-ulang, yaitu Yohanes 15. Hendaklah kamu berbuah. Gimana caranya berbuah? Yaitu prosesnya adalah tinggal di dalam Kristus. Buah itu adalah hasil daripada kita tinggal di dalam Kristus. Dan cabang carang-carangnya itu selalu dibersihin tiap hari oleh sang penanam pohon. Jadi prosesnya adalah nempel sama Tuhan, diberesin di cabang-cabang yang jeleknya, buah itu akan terjadi secara otomatis. Oke. Bagaimana agar saya dipakai Tuhan? Nah, tentunya sama-sama kita pengen dipakai Tuhan karena itu adalah sebuah kehormatan, karena itu ada sebuah kepercayaan yang tidak bisa diberikan kepada banyak orang. Nah, bagaimana agar saya dapat dipakai Tuhan? Tentunya kunci suksesnya adalah setia dengan hal-hal kecil. Ada proses. Nah, kadang-kadang mungkin di dalam hal-hal kecil orang dipercaya kecil, mungkin kalau misalnya Pak Asyong, terus dulu Pak Gunawan, hanya jadi usher seperti itu. Hanya jadi usher, ini mah pekerjaan yang gampang. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Kalau orang yang setia di dalam hal-hal seperti itu, dan lalu kita nambahkan kapasitas, dan Tuhan melihat bahwa, wow, perkara kecil saja setia. Hal-hal sederhana saja setia. Maka saya yakin akan diberikan perkara yang besar. Ya, seperti halnya ketika kita mempercayakan kepada anak kita satu pekerjaan. Tolong ya, misalnya kamu kita kasih sebelum misalnya seandainya kita punya kepercayaan yang besar yang cukup signifikan yang mau kita percaya. Tapi kita kasih dulu perkara kecil. Misalnya kita mau ngasih mobil misalnya. Nah, mungkin anak kecil kita kasih sepeda dulu. Nah, tetapi ketika kita lihat waktu anak kita dikasih sepeda, sepedanya dirawat, dibersihin, kita dengan senang hati, wah ini anak kalau saya kasih sesuatu yang besar, motor misalnya, pasti akan apik juga, pasti akan dibersihin juga. Tapi kalau kita ngelihat sepeda aja, naruhnya di mana aja, kok nggak pernah dibersihin, satu saat mungkin karena naruhnya di mana saja juga akhirnya sepeda itu hilang seperti itu. Nah, kita juga sebagai orang yang memberikan kepercayaan akan tahu bahwa ketika nanti dikasih motor juga mungkin bisa aja kemungkinan bisa terjadi hilang. Karena apa? Karena keteroran dia dari hal kecil. Jadi ternyata kunci sukses adalah setia dengan hal kecil pada proses. Setia dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan dengan perkara besar. Dan itu satu kebenarannya, bahwa setiap orang yang setia dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Nah, ini contoh. Agar saya punya kepedulian seperti Kristus. Gimana sih supaya saya punya kepedulian seperti Kristus, keinginan yang bagus? Nah, ini kalau ada gambar, ini ada batu yang besar. Orang ini pengen ya seperti Kristus gitu. Wah, dia dorong batu yang besar ini. Kayaknya kalau kita lihat dari gambar ini sia-sia ya, tidak akan pernah berhasil, betul kan ya? Karena apa? Batu itu cukup besar hanya didorong oleh orang itu. Nah, kadang-kadang orang punya cita-cita yang besar seperti ini, tapi tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Karena proses perkara kecil up dan in-nya tidak dilakukan. Ya, coba kalau misalnya up dan in-nya dilakukan, misalnya saya pengen mindahin batu besar ini, ya batunya dikecil-kecilin, pokoknya yang penting pindah gitu ya. Gimana caranya supaya batu itu besarnya dipahat kecil-kecil dan itu memerlukan proses. Tapi yang jelas itu adalah batu itu akan berpindah dari tempat yang tidak kita inginkan, misalnya seperti itu. Nah, gimana sih agar kita punya kepedulian seperti Kristus? Kita tidak mungkin secara otomatis bisa peduli seperti Kristus punya hati. Tentunya ada proses up dan in. Oke? Nah, ini salah satu contohnya. Untuk kita bisa peduli seperti Kristus, temukan kebenarannya. Kenapa sih peduli itu penting? Kenapa sih Tuhan menginginkan kepeduli? Proses up ini Bapak Ibu bisa mendapatkan lewat doa, lewat baca firman, lewat penyembahan, lewat mendengarkan firman Tuhan, lewat apapun. Proses up itu adalah di mana hidup kita mulai terkonek dengan sebuah kebenaran. Mulai terkonek dengan sebuah nilai-nilai ilahi. Nah, setelah itu merubah pola pikir kita, baru kita putuskan
in-nya, putuskan untuk mentransformasi hati. Oke, saya mau berubah. Saya tidak mau egois, saya tidak mau mementingkan diri sendiri, saya tidak mau hanya melihat untuk diri sendiri. Saya pun harus belajar peduli terhadap orang lain. Saya harus mulai belajar melihat orang lain seperti Yesus melihat orang lain. Dan kita bisa melihat apa yang dikatakan Yesus. Kita bisa melihat apa yang pernah diilustrasikan Yesus terhadap orang-orang Farisi, bagaimana siapakah sesamamu? Orang-orang Farisi hanya sibuk melakukan kegiatan ibadah, tetapi ketika ada orang yang perlu ditolong, dia lewat karena dia sibuk dengan ibadah-ibadah mereka. Nah, ketika melihat itu, kita akan mulai, oh ya, saya harus balance. Saya harus juga mementingkan hal-hal yang namanya sesama manusia, seperti itu. Nah, untuk melakukan ini tentunya proses out-nya kita akan menemukan kekuatan karena kita memiliki kebenaran, kita sudah melakukan transformasi hati, perubahan hati seperti itu, sehingga kita mampu untuk out, yaitu memasuki dalam pelayanan, dalam penginjilan. Mungkin kalau orang yang dikasih kepercayaan uang bisa menopang dana, yang sifatnya akhirnya kita menjadi peduli seperti Yesus. Nah, ini adalah salah satu contoh ya yang buat Bapak Ibu mudah-mudahan jelas. Nah, proses perubahan up dan in ini itu berlangsung terus-menerus. Kalau ini kita gambarkan di sini. Jadi prosesnya itu dari bawah up, kita bertemu dengan Kristus, kita berubah, lalu nanti kita muter lagi out, ya, menghasilkan sesuatu. Nah, nanti dalam proses menghasilkan sesuatu mungkin kita menemukan lagi, kita harus lagi up lagi. Nanti up lagi, setelah up lagi terus in, ya. In nanti menghasilkan lagi out. Nanti mungkin satu saat kita dibawa lagi oleh Tuhan untuk in lagi. Up, out, in, up, in, out. Up, in, out. Akhirnya mencapai seperti yang Tuhan inginkan, yaitu pertumbuhan rohani, menjadi murid Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi menjadi serupa dengan Kristus itu ada proses up, in, out. Dan ini harus kita setia. Kita harus setia di dalam hal-hal yang kecil, yang sederhana seperti tadi. Dan ini perlu konsisten. Nah, tantangan terbesar dalam pertumbuhan rohani adalah proses. Karena proses membutuhkan konsistensi dan kesetiaan. Sedangkan natur manusia itu cenderungnya inkonsisten dan tidak setia. Nah, istri saya sering baca buku dan ini yang seringkali diperjuangkan di dalam pola pikir, di dalam otak kita untuk selalu menghancurkan sesuatu yang tembok-tembok di dalam pikiran yang membuat kita inkonsisten. Sehingga kita tidak setia dan itu terus berlangsung. In, out, up, in, out, up, in, out. Itu terus dilakukan dan ini akhirnya menjadi sebuah kebiasaan akhirnya. Oke, nah ini hanya contoh saja hal kecil yang berpengaruh besar. Oke, kesimpulan. Kecil-kecil, tetapi jika ditempuh dengan sabar, kerja keras dan tekun akan menggiring kita pada sesuatu yang besar. Ya. Kecil-kecil, tetapi jika dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan baik yang bermanfaat besar. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya. Kecil-kecil cabai rawit, jangan sepelekan itu. Karena itu bisa membuat kita tersandung. Hal-hal kecil yang kita biarkan, hal-hal kecil yang mungkin dianggap tidak penting, tetapi itu seringkali membuat kita tersandung di dalam perkara-perkara yang besar. Membuat hancur karena hal-hal kecil yang kita tidak selalu bereskan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita mulai belajar. Setia di dalam perkara kecil, setia di dalam perkara hal-hal yang sederhana. Dan lakukan itu dengan setia, maka kita semua di tempat ini akan dipercaya Tuhan di dalam perkara-perkara yang besar. Oke. Puji Tuhan, pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang ini. Kita berdoa dulu ya, nanti kita akan diskusi sebentar. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran yang kami sama-sama belajar, yaitu kita mulai belajar dalam perkara-perkara yang kecil. Mulai melihat up in-nya kita, Tuhan. Biar kami ketika kita punya cita-cita, punya keinginan yang baik, biarlah kita juga mulai memperhatikan up dan in kita masing-masing. Dan kita boleh setia di dalam up dan in ini Tuhan. Sehingga kami boleh berbuah secara natural. Berbuah secara
natur, di mana ketika seseorang menempel dengan Tuhan, membersihkan dirinya, maka buah itu akan secara natural akan keluar di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami semua di tempat ini untuk dapat mencapai apa yang Kau inginkan, yaitu sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.